wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, membincang pesantren atau pondok pesantren adalah sesuatu yang sangat menarik. Tidak hanya karena pondok pesantren melahirkan banyak tokoh dan alumni yang telah berjasa dan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Akan tetapi, pendidikan model pondok pesantren diyakini akan hidup dan selalu sejalan dengan nafas zaman dalam kontribusinya kepada bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua bahwa kualitas, kapasitas, ilmu pengetahuan akan sangat menentukan bagi masa depan bangsa. Karena derajat dan proyeksi ke depan amat bergantung pada orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul, dan orang-orang yang berilmu. Pondok pesantren misalnya, dengan dua kata yang berurutan, memiliki makna yang sama. Pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana, terbuka, dan terbuat dari bambu awalnya. Dalam bahasa Arab berasal dari kata funduk, yang berarti asrama atau hotel. Dan banyak istilah lain yang familiar dengan makna pesantren, misalnya daya, rangkang, atau surau, atau bahkan menuasa. Pondok pesantren diyakini adalah pendidikan yang tertua di Indonesia. Pesantren tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendidikan Nusantara. Ia merupakan lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, pesantren hanya fokus pada persoalan pemikiran santri atau taklim, tetapi kemudian mengejawantah menjadi sebuah pendidikan yang fokus juga pada tarbiyah dan terutama penguatan dari sisi moral atau akhlak, spiritual, dan juga kemanusiaan. Tidak lepas dari fakta itu, pesantren adalah melatih para santrinya untuk hidup sederhana, untuk bersih hatinya, dan tentu memiliki semangat mengabdi yang hebat kepada bangsa dan negara. Saat ini tidak bisa kita anggap remeh. Jumlah pesantren di Indonesia cukup luar biasa besar dan banyaknya. Tahun 2019 misalnya, jumlah pesantren 27.722. Belum lagi jumlah santri yang aktif 4 juta, sekitar 4 juta. Banyak pesantren-pesantren yang memberikan kontribusinya, yang berjuang dan real telah berjasa pada bangsa kita. Pesantren-pesantren salaf misalnya, pesantren Tambak Beras, pesantren Lepoyo, pesantren Rejoso, pesantren Sarang. Banyak pola model pesantren di Indonesia karena saking banyaknya pesantren itu. Pola kepemimpinan dan respon terhadap perkembangan zaman ilmu dan pengetahuan, itulah yang melahirkan variatif dan keragaman pesantren kita. Tidak heran, banyak gambaran dan model pesantren yang muncul di Indonesia karena basis keilmuan para kiainya dan juga karena ilmu yang dikaji dalam pesantren itu. Misalnya, ada pesantren yang fokusnya pada ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ilmu kalam. Ada yang pesantren fokusnya pada ilmu syariah atau ilmu fikih. Ada ilmu usul, ada yang ilmu bahasa, nahwu, sorob, bahkan ada ilmu yang dikaji panjang lebarnya di seputar ilmu hikmah atau ilmu tasawuf.
Tetapi yang harus ada pada gambaran dan pikiran kita adalah, meskipun pesantren itu beragam, ada ciri khusus kenapa harus disebut pesantren. Ada rukun pesantren, min arkanil ma'had. Satu, kiai. Jangan lupa, pesantren kalau tidak ada kiainya tidak pernah disebut pesantren. Santri, kiai tidak bisa disebut kiai kalau tidak punya santri. Ya. Masjid, ya. Dan yang selanjutnya adalah asrama atau pondok, dan tentu ada kitab kuning yang dikaji, yang dibahas. Karakter itulah yang menjadi rukun utama pesantren. Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan yang kompleks, maka pesantren menyediakan menu pendidikan umum di pesantren. Dari sinilah kemudian mengalihkan pola perkembangan pesantren menjadi klasifikasi yang khusus. Ada yang disebut dengan pesantren salaf. Ya, pesantren salaf, pesantren yang murni mengajarkan ilmu-ilmu agama, pendidikan agama dengan gaya, pola, dan karakter tradisional. Bandongan dan sorogan adalah karakter khas pesantren model ini. Kitab kuning yang dikajinya adalah bersumber dari sosok kiai yang didengar, ditunggu-tunggu fatwa dan ceramahnya serta penjelasannya terhadap kitab-kitab kuning itu. Pesantren modern, pesantren yang sistem pembelajarannya menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulum umum yang ditempatkan pada pesantren. Kombinasi inilah menjadi karakter khas dari pesantren model ini. Anak-anak santrinya sudah mulai dengan model-model yang lebih modern, dengan pakaian-pakaian yang tidak monoton sebagaimana pesantren klasik. Pakai pakaian aktivitas sosial, ikut kegiatan pramuka, ikut kegiatan kemasyarakatan yang ditata dalam kurikulum-kurikulum tertentu. Pesantren semi modern. Pesantren yang mengkombinasikan antara sistem salaf dan sekaligus bersama sistem modern. Karena itu model-model seperti ini menjadi varian dari pesantren yang tentu tumbuh dan berkembang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Di era sekarang dan ke depan akan banyak bermunculan pesantren-pesantren yang tematik non-keagamaan. Misalnya, pesantren teknologi, pesantren pertanian, pesantren literasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pesantren tidak bisa dikatakan sebagai semata-mata lembaga keagamaan murni. Tetapi pesantren adalah menjadi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan yang hidup secara dinamis, terus merespon tuntutan dan problematika yang semakin sulit dan semakin kompleks dari tantangan masa depan bangsa. Saat ini, pondok pesantren harus mampu menjadi pusat reproduksi ulama. Dan misi ilmu dan keterampilan keagamaan Islam harus menjadi karakter yang khas bagi pesantren. Artinya, pesantren melahirkan orang-orang yang berilmu agama yang kuat. Pesantren melahirkan orang-orang hebat yang memiliki nalar yang cemerlang, tapi jangan lupa memiliki akhlakul karimah sebagai basisnya alumni, lulusan, dan keluarga besar. Pesantren harus mampu mengelola tradisi keislaman sebagai bagian dari kajian dan sebagai bagian dari kajian dan hazanah ilmu pengetahuan Islam. Misalnya, kajian soal ilmu-ilmu kalam, ilmu tauhid. Bidang teologi ini mengajarkan kita banyak pemikiran-pemikiran yang beragam dan tentu menjadi khasnya pondok. Pondok mengkaji, belajar, berdebat, dan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu sehingga kemudian memiliki khazanah dan memiliki kecemerlangan mampu hidup berbeda di masyarakat. Termasuk bicara soal fikih. Madhab-madhab fikih yang luar biasa banyaknya dikaji, dibahas, dan tentu
menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Termasuk bidang tasawuf. Ilmu batin ini menawarkan kajian-kajian yang menjadi karakter pesantren. Sehingga model-model ini tentu harus menjadi gambaran menjadi Islam yang moderat, Islam yang tasamuh, Islam yang wasatiyah, Islam yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan keberbedaan, tidak mengklaim sebagai sesuatu komunitas yang paling benar. Yang ketiga, pondok pesantren harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren harus mampu menampilkan wajah-wajah pendidikan Islam yang maju, keren, elegan, bersih, dan tentu merepresentasikan kombinasi kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik dari para santrinya. Saat ini yang penting bagi kita adalah membumikan spirit pesantren. Dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, maka harus kita kuatkan semangat membumikan spirit dan substansi pesantren dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, menghadapi kompleksitas hidup masa kini dan tantangan yang berat di masa depan, spirit pesantren dalam membumikan kehidupan sehari-hari menjadi penting untuk kita laksanakan. Membangun pesantren di rumah kita, membangun pesantren di lingkungan kita, membangun pesantren di tempat kerja kita, yaitu tempat atau rumah, kantor yang orang-orang di dalamnya, anak-anaknya, santri-santrinya, pegawai-kepegawainya memiliki akhlakul karimah, memiliki sifat dan sikap yang toleran, tasamuh, menghargai perbedaan orang. Demikian yang bisa kita jadikan inspirasi tentang sejarah dan perkembangan pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.